Cahaya kebiruan memancar dari ujung jarinya, dan bayangan samar seekor phoenix biru muncul di belakangnya. Melodi harmonis terpancar darinya, dipenuhi dengan kebijaksanaan Taois. Baiklah, aku akan menghancurkanmu hari ini. Ingat, namaku Feng Xuan. Saat kau mencapai Raja Neraka, jangan lupakan nama pembunuhmu. Pergi ke neraka. Dia mengayunkan telapak tangannya, kekuatan spiritualnya mengagumkan dan esensi daunnya meledak, menyatu di udara membentuk jejak tangan yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan semua rintangan. Bahkan kultivator di tingkat akhir alam sumber dao pun akan merasa sangat sulit untuk menahan serangan telapak tangan seperti itu. Berhenti. Duan Huayan melompat dan tiba di depan Lao Sue. Dia tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan melihat bola aura es merah darah langsung terbentuk di telapak tangannya. Pada saat ini, segel tangan terbang mendekat, kekuatan spiritualnya yang dahsyat bercampur dengan esensi dao kuno dan bila angin yang mengamuk, tetapi tidak dapat memadamkan aura darah yang mengepul itu. Tak lama kemudian, energi darah itu mengembun menjadi sebuah objek fisik yang menyerupai pisau kecil berwarna merah darah. Segera setelah itu, belati merah darah dengan cepat membesar di tangan Duan Huayan hingga berubah menjadi bilah merah darah berukuran lebih dari 10 kaki, berdiri di depan Duan Huayan dan Lao Sue. Bilah itu memancarkan aura darah yang tenang, tetapi seketika menjadi sangat ganas. Ledakan, jejak telapak tangan itu mengenai bilah berwarna merah darah, melepaskan gelombang energi spiritual dahsyat yang meluap dari kedua sisi bilah dan mengalir ke tempat lain. Orang tua, kau juga ingin mati. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Ekspresi Feng Xuan berubah drastis, matanya menjadi ganas, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Kemudian dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya, senjata spiritual berwarna putih murni. Dia menggenggam gagangnya, dan dengan dua jari tangan kirinya, dia menggores bilah pedang, melepaskan semburan kekuatan spiritual yang melonjak ke segala arah. Sempurna, Ye Chen membunuh adikku, jadi aku akan menghabisi guru dan saudara-saudara Ye Chen. Ia mengayunkan pedang panjangnya yang putih bersih, aura pedangnya melambung tinggi, warna merahnya mencapai langit. Di depan mata semua orang, pedang itu terbang dan berputar, menghasilkan aura pedang yang sangat kuat. Aura pedang angin memancar dari tubuhnya, langsung turun ke puncak kepalanya, berputar-putar seperti pusaran angin, seolah-olah ia telah menjadi pusat badai, dan yang meluap keluar adalah aura pedang yang dahsyat. Para kultivator di sekitarnya mundur atau memanggil senjata sihir mereka untuk membela diri, dan terus menyaksikan pertempuran. Mereka sangat tertarik dengan pertarungan antara murid sejati Sekte Azure Phoenix dan pemimpin Sekte Obat Ilahi. Haha, Duan Huayan terlalu percaya diri. Duan Huayan masih mengira dirinya adalah Duan Huayan yang dulu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dantiannya telah hancur selama bertahun-tahun, dan dia sudah tertinggal jauh dari rekan-rekannya. Sekarang, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan murid-murid Sekte Azure Phoenix. Akan lebih baik jika dia mati. Bajingan kecil Ye Chen itu berani-beraninya menginginkan Ji King, dia harus membayar harganya. Seorang murid sejati Sekte Lingfu mencibir, yang satu berada di tingkat ke-7 alam sumber dao, dan yang lainnya di tingkat ke-8. Jika mereka berasal dari generasi yang sama, mereka mungkin memiliki kesempatan, tetapi untuk Duan Huayan, dia hanya bisa bertahan satu atau dua gerakan paling banyak sebelum Ye Chen harus datang dan mengambil mayat Duan Huayan. Kamu Chen, jika Ye Chen berani datang, Sekte Dewa Medis harus mengumpulkan mayat 3 orang hari ini. Murid sejati Sekte Dao itu memandang Duan Huayan dengan jijik dan tertawa. Aku justru berharap Ye Chen datang. Aku akan menangkapnya sendiri dan membuatnya menyaksikan gurunya dipukuli sampai mati oleh Feng Xuan. Terjadi banyak diskusi seputar hal itu. Di tengah medan perang, Duan Huayan mengeluarkan setetes sari darah, bersiap untuk merancang metode untuk melawan Feng Xuan. Feng Xuan mengayunkan tangannya, dan pedang panjang putih murni yang berputar di dadanya tampak berubah menjadi garis putih saat melesat keluar. Di kejauhan, hanya cahaya putih yang berkilat saat ujung pedang bertabrakan dengan senjata Duan Huayan. Dentang-dentang-dentang, pedang panjang putih bersih itu berputar dengan ganas melawan pedang merah darah, bilahnya diselimuti lapisan energi pedang, membawa kekuatan spiritual yang dapat melenyapkan segalanya, bertekad untuk menghancurkan pedang merah darah dan membunuh Duan Huayan. Orang tua, kau belum siap. Jangan berpikir bahwa hanya karena dantianmu telah pulih, ia akan kembali bersinar seperti semula. Soal Ye Chen, aku sendiri yang akan mencari bajingan kecil itu. Sebelum membunuhnya, aku akan menyuruhnya mempersembahkan dupa di kuburanmu.
Feng Xuan menyelesaikan ucapannya dengan perlahan, lalu mendengus dingin dan melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pedang darah. Dia menekan telapak tangan kirinya ke gagang pedang panjang putih murni itu dan mendorong dengan keras. Energi pedang yang dahsyat menembus pedang darah secara langsung. Dengan suara retakan, pedang darah berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang berterbangan kemana-mana. Bang! Duan Huaiyan terkena pukulan telapak tangan dan tubuhnya terlempar ke belakang, membentuk lengkungan di udara. Saat tubuhnya membentur tanah, Duan Huaiyan terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang panjang berwarna putih bersih itu telah menembus dadanya. Cedera seperti itu akan berakibat fatal bagi kultivator tingkat Raja Suci. Namun, Duan Huaiyan berada di alam sumber Dao, jadi luka seperti itu hanya bisa dianggap sebagai pukulan berat. Pak Tua, kau cukup tangguh. Feng Xuan menggenggam pedang panjangnya yang putih bersih, tatapannya menyapu semua orang, dan berkata, kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa menahan serangan berikutnya. Engah, jangan terlalu sombong. Suatu hari nanti, Ye Chen akan memusnahkan Sekte Azure Phoenix-mu. Duan Huaiyan menarik napas dalam-dalam, tenggorokannya terasa penuh darah, dan menatap lubang berdarah di dadanya, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Beri aku waktu beberapa tahun lagi. Betapa indahnya jika itu terjadi. Bukan 5 atau 8 tahun, hanya 3 tahun. Hanya dalam 3 tahun, aku akan mampu merebut kembali kejayaanku sebelumnya dan menembus alam kaisar dalam sekejap. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang murid sekte penyembuh ilahi menderita penghinaan seperti itu? Menguasai. Xiaobi dan Lao Sue bergegas menghampiri dan berdiri di depan Duan Huaiyan. Xiaobi perlahan memeriksa luka Duan Huaiyan, air mata mengalir di wajahnya. Dia buru-buru mengeluarkan berbagai pil dan bubuk, memberikan pil kepada Duan Huaiyan dan menaburkan bubuk pada lukanya. Gelombang kekuatan penyembuhan secara bertahap meredakan luka, tetapi hanya dapat mencegah pendarahan lebih lanjut. Bagaimana mungkin Xiaobi bisa menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh Feng Xuan, yang berada di tingkat ke-8 alam sumber Dao? Tuan, Anda akan baik-baik saja. Kamu akan sembuh, kamu, Hiks. Saat Xiaobi berbicara, dia menangis semakin sedih, merasa benar-benar tak berdaya. Di lapangan 1000 absolut yang luas, ratusan sekte dan puluhan ribu orang semuanya mengamati mereka dengan dingin, tanpa ada satupun yang membantu. Di antara semua sekte, Sekte Azure Phoenix dianggap berada di tingkat menengah hingga tinggi. Tidak ada sekte yang mau menyinggung sekte seperti itu demi sekte kecil, karena itu tidak sepadan. Kedua, Sekte Yunhai, Sekte Linfu, dan sekte-sekte lainnya semuanya memiliki dendam terhadap Ye Chen, jadi kemungkinan mereka membantunya semakin kecil. Kali ini, para pemimpin sekte, kepala keluarga, tetua, dan orang-orang lain dari keluarga Huang, Daozong, King Luanzong, dan sekte-sekte lain yang menyelenggarakan kompetisi jenius tersebut menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Begitu pula orang-orang dari sekte-sekte di sekitarnya, seolah-olah itu adalah masalah yang sangat biasa. Bagi mereka, cukup bagi para murid sejati Sekte Azure Phoenix untuk keluar dan menghadapi Sekte Obat Ilahi. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan, apalagi karena perseteruan antara Tuan Jingsui dan Ye Chen sama saja dengan perseteruan dengan Sekte Dewa Medis. Siapapun yang mencoba menyelamatkan orang-orang ini dari Sekte Penyembuh Ilahi pasti akan menyinggung Guru Jingsui. Pada saat itu, Guru Jingsui duduk di puncak menara tinggi di tengah lapangan 1000 absolut, dengan penuh harap menyaksikan adegan ini berlangsung. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam, Ye Chen, jika kau berani datang, aku akan memusnahkan jiwa dan rohmu. Kali ini, meskipun orang-orang dari Menara Dangsu datang untuk menyelamatkanmu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, Menara Dangsu telah menutup diri, siapa yang tahu apa yang terjadi padanya, dan kemungkinannya sangat kecil bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu. Guru Jingsui, Tetua Ke, Taois Nanming, dan yang lainnya semuanya menantikan kehancuran Sekte Dewa Pengobatan. Karena Ye Chen telah terlalu menghina mereka selama kompetisi jenius terakhir, hanya kehancuran Sekte Dewa Medis dan pemusnahan jiwa dan raga Ye Chen yang dapat menghapus penghinaan yang telah ia lakukan terhadap mereka. Batuk-batuk-batuk, Xiaobi, jangan menangis. Kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Duan Huaiyan melirik Xiaobi dan tertawa, hari ini, aku akan berjuang dengan segenap kekuatanku untuk membantumu melarikan diri, bahkan jika itu berarti menghancurkan semua meridianku, aku akan memastikan kau pergi.
Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Feng Xuan, dan tersenyum. Setelah kau melarikan diri, ingatlah untuk memberitahu Ye Chen agar bersembunyi dan tidak keluar sampai kau mencapai alam kaisar. Luangkan waktumu untuk membalaskan dendamku. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen. Aku khawatir kita hanya akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Kuharap ketika kau mencoba membalaskan dendamku, kau tidak akan kehilangan nyawamu sendiri dengan sia-sia. Menguasai, Guru, jika Anda pergi, saya akan menghancurkan semua meridian saya untuk mengantar Anda pergi. Dahulu aku pernah mendapatkan sebuah harta karun. Meskipun tidak dapat membunuh musuh, aku dapat meledakkannya untuk mengaktifkannya, yang akan cukup untuk menahan orang-orang dari Sekte Azure Phoenix. Sambil berbicara perlahan, Lao Sue menggunakan metode mengaktifkan darah dan ki di seluruh tubuhnya untuk meledak dan mencapai penghancuran diri demi menunda anggota Sekte King Luan. Ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang akan membantu mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu mereka. Oleh karena itu, lebih penting bagi sang guru untuk pergi hidup-hidup daripada bagi mereka untuk pergi hidup-hidup. Sue tua, dengan ekspresi muram, melirik Feng Xuan dengan kesal dan berkata, Tuan, saya hanya punya satu permintaan. Di masa depan, ketika adik muda Ye Chen memusnahkan Sekte Azure Phoenix, mohon letakkan kepala Feng Xuan di depan tugu peringatanku sebagai persembahan. Adik Ye, kakak senior, aku khawatir kita tidak akan bertemu lagi. Mulai sekarang, kamu harus menjalani hidup yang baik. Apakah kalian sudah selesai mengatur persiapan pemakaman? Feng Xuan tertawa seolah sedang melihat mangsa yang meronta-ronta dalam sakaratul maut. Kalian berdua, silakan sembuhkan Duan Huayan sesuka hati kalian. Lagi pula, Duan Huayan akan mati pada akhirnya. Mungkin akan lebih menyenangkan membiarkannya pulih sebelum dia mati. Setelah mengatakan itu, senyum Feng Xuan menjadi semakin gila. Dia menggenggam pedang panjang berwarna putih bersih itu, sambil berpikir dalam hati, Ye Chen. Inilah harga yang harus kamu bayar. Harga yang harus dibayar karena membunuh adikku dan menangkap Ji King. Tepat saat itu, seorang pemuda melangkah maju sendirian, menunjuk ke arah Feng Xuan dan berkata, Feng Xuan, kau terlalu sombong. Jika kau memang sehebat itu, carilah Ye Chen. Apa gunanya menindas orang-orang dari Sekte Dewa Medis? Apakah kau benar-benar seorang pria? Kau pikir kau siapa? Feng Xuan dengan santai melambaikan tangannya, membuat pemuda itu terlempar ke samping. Ekspresinya dingin saat dia berkata, jika bukan karena tuanmu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Setelah mengatakan itu, Feng Xuan berjalan selangkah demi selangkah menuju Duan Huayan dan yang lainnya. Matanya acuh tak acuh, seperti mata malaikat maut. Dia menatap ketiga orang itu dan berkata dengan tenang, hari ini, siapapun yang datang, mereka tidak bisa menyelamatkan kalian. Haha. Baiklah, saya akan mempersilakan Anda pergi sekarang juga. Namun sebelum Feng Xuan selesai berbicara, sebuah suara samar terdengar dari kejauhan. Apakah kamu yakin ingin menyentuh mereka? Suara yang tenang namun mematikan itu menghancurkan tatanan yang ada. Suara itu terdengar lagi, terima kasih, saudaraku, karena telah membela Sekte Dewa Medis kita. Serahkan sisanya padaku. Suara itu memenuhi lapangan 1000 absolut yang luas, seolah-olah memiliki daya magis yang tak tertahankan, menyebabkan suara itu menembus telinga setiap orang. Semua mata langsung tertuju ke arah itu. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih perlahan turun dari kejauhan, seperti Raja Surgawi yang turun ke bumi. Di sampingnya diikuti oleh 4 pemuda berpakaian biru, masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan, seperti Dewa Perang Dunia Bawah yang merangkak keluar dari jurang terdalam, menjaga Raja Abadi berpakaian putih. Kekuatan ilahi mereka sangat besar, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi seorang ahli alam kaisar. Pemuda berjubah putih itu mendarat di tanah, rambut hitamnya berkibar, memancarkan semangat kepahlawanan. Jubah putihnya memancarkan kekuatan spiritual, membuat kagum semua orang yang hadir, dan 9 aliran energi naga darah berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Dia bagaikan Raja Surgawi yang turun ke bumi, atau surga dan bumi yang turun ke alam fana, dia sangat ilahi dan perkasa. Ye Chen ada di sini. Semua orang yang hadir terkejut, seolah-olah terpaku. Tak seorang pun menyangka Ye Chen akan berani datang. Kotak 1000 absolut ini jelas merupakan jebakan. Apakah Ye Chen sudah gila? Apakah kamu di sini untuk mati? Ye Chen melangkah maju beberapa langkah,
dan ketika dia melihat luka-luka Duan Huayan dan yang lainnya, matanya dipenuhi amarah. Sepertinya akan meledak sepenuhnya. Sekte tabib ilahi adalah hal yang tabu bagi Ye Chen. Siapapun yang berani bergerak akan dibunuh. Seandainya bukan karena campur tangan gurunya, Duan Huayan, ketika ia jatuh ke Danau Dongqian, ia tidak akan memiliki semua yang dimilikinya sekarang. Membuka kuburan reinkarnasi bahkan lebih mustahil. Ketika Ye Chen menatap Feng Xuan lagi, matanya berkilat seperti kilat, seluruh tubuhnya diselimuti aura dingin, dan pupil matanya memancarkan dua pancaran cahaya yang sangat menakutkan, seolah-olah dia ingin membunuh Feng Xuan. Seandainya aku tidak datang tepat waktu, guru, kakak perempuan, dan kakak laki-laki akan segera binasa di sini. Sekarang setelah aku tiba, tak satu pun anggota Sekte Azure Phoenix akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ratusan sekte dan puluhan ribu orang menatap Ye Chen. Kejutan, kebingungan, dan kegembiraan. Ye Chen dari Sekte Dewa Medis, seperti yang diharapkan dari orang gila, tidakkah dia bisa melihat situasi di hadapannya? Semua sekte mengincar Sekte Dewa Medis, dan semua generasi muda ingin membunuh Ye Chen untuk membalas penghinaan yang dia berikan kepada sekte-sekte tersebut di turnamen jenius terakhir. Namun Ye Chen tetap berani datang. Itu benar-benar keterlaluan. Mendengus. Ye Chen, kau datang di waktu yang tepat. Hari ini aku akan menghabisimu. Bukan sia-sia aku menunggu ketiga sampah ini mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Ekspresi Feng Xuan menjadi gila. Dia tiba-tiba menghunus pedang panjangnya yang putih bersih, ingin terlebih dahulu membuat formasi pedang untuk memblokir serangan Ye Chen, lalu perlahan menyiksa Ye Chen sampai mati, agar semua sekte dapat melihatnya dan membuat Sekte Yunhai, Sekte Lingfu, dan sekte-sekte lain berterima kasih padanya karena telah membunuh sampah ini. Bunuh sampah ini, dan Ji Siqing akan menjadi milikku. Bagaimana mungkin seorang wanita berbakat seperti Ji Siqing bisa bergaul dengan pria tak berguna seperti itu? Itu benar-benar membuang-buang bakatnya. Ye Chen, dalam 3 gerakan, aku pasti akan menghancurkan semua meridianmu. Lalu aku akan membunuhmu satu pedang demi satu pedang. Feng Xuan tertawa histeris, mengacungkan pedang panjangnya yang berwarna putih bersih. 5 energi pedang putih bersih melesat keluar dari ujung pedang, melayang ke 5 arah timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Kemudian, kilatan cahaya muncul, dan kelima energi pedang putih bersih itu mulai memanjang, terhubung satu sama lain membentuk pentagram putih bersih. Dengan tangan kirinya, dia menunjuk ke tengah bintang berujung 5 itu. Diiringi dentingan energi pedang, bintang berujung 5 berwarna putih murni itu terbang maju untuk menghalangi serangan Ye Chen. Dentang, bang, 2 suara muncul. Ye Chen mengulurkan 2 jarinya, melepaskan 2 gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan pentagram putih murni dan kemudian menembus dada Feng Xuan dengan kecepatan luar biasa. Engah, Feng Xuan merasakan tubuhnya condong ke belakang tanpa terkendali. Saya merasa sangat tidak nyaman. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu menyeimbangkan diri. Menatap kedua tengkorak merah darah di dadanya, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil, mustahil, ini mustahil. Aku berada di tingkat ke-8 alam sumber Dao, bagaimana mungkin bajingan kecil ini bisa menghancurkan seranganku? Aku berada di tingkat ke-8 alam sumber Dao. Aku menggunakan kekuatanku untuk membunuh Duan Huayan, yang berada di tingkat ke-7 alam sumber Dao. Tapi bagaimana mungkin aku bisa terluka separah itu oleh Ye Chen? Itu tidak mungkin. Kamu Chen, bajingan kecil ini, bukankah dia hanya berada di level alam suci? Dia bahkan tidak sebaik murid luar. Bagaimana mungkin kau melukaiku begitu parah, muridmu yang sejati? Tidak ada yang mustahil. Hari ini, seluruh Sekte Azure Phoenixmu akan masuk neraka bersamamu. Ekspresi Ye Chen dingin, matanya sedingin es di bulan ke-12 kalender lunar, menatap tajam ke arah anggota Sekte Qingluan. Dia sedikit mengangkat tangan kanannya, dan energi darah meluap dari telapak tangannya, dengan cepat mengembun menjadi pisau kecil berwarna merah darah. Dalam sekejap, pisau itu terbang dengan aura yang mampu melenyapkan segalanya dan menghancurkan semua hal, bertujuan untuk membunuh Feng Xuan. Jika aku tidak datang, nasib semua anggota Sekte Penyembuh Ilahi, kematian yang pasti. Sekte Qingluan, itu Sekte Qingluan lagi. Sekte Qingluan benar-benar mencari kematian. Berbuat ulah sekali atau 2 kali. Baiklah, aku akan menghadapi Sekte Azure Phoenix kalian sekaligus hari ini. Tepat pada waktunya, semua tetua, pelindung, murid sejati,
dan murid Tao dari Sekte Azure Phoenix telah hadir. Aku akan memusnahkan kalian semua sekaligus, lalu aku akan menyerbu gerbang gunung kalian dan menghancurkan keturunan kalian. Feng Xuan menatap belati merah darah yang terbang itu. Jurus bela diri ini sangat mirip dengan miliknya, tetapi dia sama sekali tidak bisa menghentikan kekuatan ini. Bang! Terdengar ledakan keras. Sebelum semua orang sempat bereaksi sepenuhnya, tubuh fisik Feng Xuan meledak, darah dan daging berhamburan kemana-mana, dan jiwanya hancur seketika, hanya menyisakan tumpukan darah dan daging serta pedang panjang putih murni yang patah. Semua orang terkejut. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda saat memandang Ye Chen. Kemarahan, keterzenjingan, kekaguman, dan kebencian yang mendalam. Kamu Chen, apakah kamu punya keinginan untuk mati hari ini? Di hadapan pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, banyak tetua dan pelindung sekte Qingluan, mereka benar-benar berani membunuh seorang murid sejati sekte Qingluan. Kamu Chen, beraninya kau melanggar aturan kompetisi jenius dan membunuh murid sekte Azure Phoenixku. Siapa yang memberimu nyali itu? Seorang pria parubaya berbaju biru melangkah keluar, dikelilingi oleh 18 lingkaran cahaya merah darah, dengan pedang panjang merah darah melayang di belakangnya. Dia tak lain adalah Huang Putian, wakil pemimpin sekte Azure Phoenix. Dari segi kultivasi, dia jauh lebih kuat daripada tetua sekte luar sekte Azure Phoenix selama kompetisi jenius terakhir. Terakhir kali, kompetisi jenius antar sekte dihadiri oleh murid luar dan murid dalam, dan para tetua paling banyak adalah tetua luar atau tetua dalam. Tetapi kali ini, semua yang hadir adalah murid sejati, bahkan murid Dao, dan tokoh-tokoh setingkat wakil pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Penatua murid sejati, Penatua Dao Chuan, mereka semua adalah tetua di sekte Azure Phoenix, yang bertanggung jawab mengajarkan teknik kultivasi kepada para murid. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai teknik, dan, Dao, mereka masing-masing sangat sempurna. Masing-masing dari mereka adalah ahli alam sumber Dao puncak atau ahli alam kaisar setengah langkah. Dalam situasi ini, Ye Chen benar-benar berani membunuh seorang murid sejati yang sangat dihargai oleh sekte Azure Phoenix. Anda tidak bisa mengatakan mereka ceroboh. Mereka sama saja meminta kematian, seperti orang tua yang menggantung diri. Mereka pikir mereka sudah hidup terlalu lama. Aturan memang selalu dibuat untuk dilanggar. Hanya pengecut yang mengikuti aturan, tetapi orang kuat seperti saya tidak bisa dan tidak akan mengikutinya, saya hanya akan melanggarnya. Kalau begitu, saya akan menetapkan peraturan baru. Ekspresi Ye Chen tenang, dan kata-katanya lugas, namun ia memancarkan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Namun kenyataannya, dia juga memiliki kekuatan ini. Hahaha, Ye Chen, kau benar-benar sesuai dengan rumor sebagai penjahat yang nekat. Melanggar aturan, dan kemudian membuat aturan baru. Huang Putian sepertinya telah mendengar hal paling menggelikan di dunia. Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi penuh arti dan berkata, karena kau ingin melanggar aturan, maka aku akan menggunakan aturan itu untuk membunuhmu. Karena aturan-aturan ini dibuat oleh kami. Ye Chen, kau ingin menantang aturan. Baiklah, aku akan menggunakan aturan untuk menghancurkanmu. Ini adalah peringatan bagi orang lain, untuk melihat siapa lagi yang berani menantang aturan yang telah kita tetapkan. Dia menatap Guru Jingsui dan para pemimpin serta wakil pemimpin Sekte Yunhai, Sekte Luan Qiang, Sekte Lingfu, dan sekte-sekte lainnya, lalu berkata, bocah ini telah membunuh salah satu murid sejati sekte kita. Aku akan mengirim seorang murid sejati untuk melawan bajingan kecil ini lagi dan membunuhnya. Tuan-tuan, masalah ini dapat ditangani oleh Sekte Azure Phoenix saya. Karena wakil kepala Huangpu tertarik, itu bagus. Tuan Jingsui menatap Ye Chen dengan penuh arti, dan mencibir dalam hatinya, kau binatang buas akan mati tanpa aku perlu mengangkat jari pun, itu sempurna. Saya tidak keberatan. Kalau begitu, izinkan para murid Sekte Azure Phoenix memberikan demonstrasi kepada kita sebelum turnamen jenius dimulai. Para pemimpin sekte seperti Sekte Yunhai, Sekte Dao, Sekte Luan Qiang, dan Sekte Lingfu semuanya sepakat. Karena Sekte Azure Phoenix akan memimpin, biarkan mereka yang melakukannya. Lagi pula, Ye Chen akan mati. Ye Chen mencibir dan berkata, mengirim murid sejati lain untuk membunuhku. Pak Tua, apakah menurutmu orang-orang dari sektemu sekuat itu? 12 murid sejati. Mereka semua berada di alam sumber Dao,
dengan tingkat kultivasi terendah adalah tingkat kedua alam sumber Dao dan tingkat tertinggi adalah tingkat ke-8. 7 murid telah diutus kepadanya. Tingkat kultivasi minimum adalah tingkat kelima dari alam sumber Dao, dan tingkat kultivasi maksimum adalah tingkat pertama dari alam kaisar. Ye Chen dengan cermat memeriksa tingkat kultivasi para murid dari Sekte Azure Phoenix yang berpartisipasi dalam kompetisi jenius. Para murid ini setidaknya berusia 40 tahun, dan beberapa bahkan berusia 70 atau 80 tahun, tetapi mereka semua tampak seperti orang muda. Bagi mereka yang berada di alam sumber Dao dan alam kaisar, yang dapat hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, berusia 70 atau 80 tahun tidak berbeda dengan menjadi seorang anak kecil. Pada usia ini, memiliki tingkat kultivasi seperti ini adalah hal yang cukup normal. Apa yang dikatakan Ye Chen? Apakah Anda sedang menilai tingkat kultivasi anggota Sekte Azure Phoenix? Mereka mungkin sedang menimbang lawan mereka, jika mereka tidak bisa menang, mereka berpikir untuk melarikan diri. Di dekat situ, para murid dari Sekte Yunhai dan Sekte Dao sedang mendiskusikan masalah tersebut. Mereka memandang Ye Chen seolah-olah dia adalah seorang junior. Mengapa mereka perlu menilai kekuatan keseluruhan musuh sebelum melawannya? Apakah mereka takut tidak akan mampu menang dan harus melarikan diri lebih dulu? Dia benar-benar orang gila. Mengetahui situasi saat ini, mereka masih berani datang, bukankah itu sama saja mencari kematian? Dasar binatang kecil, ada apa? Apa kau takut? Jika kau takut, kau bisa bunuh diri di tempat, dan aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Huang Putian berdiri dengan tangan di belakang punggung, seperti seorang raja. Dia memandang Ye Chen seolah-olah dia hanyalah sepotong sampah. Apapun pilihan yang dibuat sampah itu, dia akhirnya akan mati di tangan Sekte King Luan. Ye Chen mencibir dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Ini bukan rasa takut. Menurutku orang-orang ini terlalu lemah. Aku ingin memusnahkan semua orang di Sekte Azure Phoenix-mu. Membunuh mereka satu persatu terlalu lambat." Huang Putian terkejut, lalu mencibir, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Tiba-tiba, Ye Chen mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah kerumunan, dan berkata, "Karena kalian semua sampah akan mati juga, daripada membuang waktu, mari kita serang bersama-sama." Dengan kata lain, hanya aku seorang yang akan menantang semua orang di Sekte Azure Phoenix-mu. Menantang semua orang di Sekte Azure Phoenix. Kata-kata ini meledak di hati setiap orang seperti mimpi buruk. Ini gila, orang gila sepenuhnya. Kata, orang gila, tanpa sadar terlintas di benak semua orang. Mereka berani mencari kematian seperti ini. Bahkan mayat yang utuh pun tidak boleh dibiarkan. Para jenius dari Sekte Azure Phoenix saat ini tidak seperti para jenius di masa lalu. "Kamu Chen, sebaiknya kau pergi sekarang." Duan Huayan dengan kuat menstabilkan luka-lukanya, menggunakan pedang panjangnya sebagai penopang sambil berkata, "Cepat pergi, aku akan menahan mereka untukmu." "Guru, percayalah padaku." Ye Chen mendekati Duan Huayan, mengeluarkan ramuan penyembuhan yang dimurnikan oleh ahli pil roh 1, dan memberikannya kepada Duan Huayan. Tatapannya yang berwibawa menyapu anggota Sekte King Luan, dan dia berkata, "Orang-orang tak berguna ini akan ditangani oleh muridmu." Dia langsung berteriak, "Keluar. Tuan, kami sedang menunggu. Apapun perintahmu, Tuan, kami akan menerobos api dan air tanpa ragu-ragu." Huang Zantian, Wanyan Pojun, Huang Wuqiang, dan yang lainnya berlutut. Pada saat ini, mereka telah menembus ke tingkat pertama alam kaisar. Itu sudah cukup untuk mengatasi kesulitan saat ini. Mereka semua mengenakan masker, menyembunyikan keberadaan mereka. "Kalian harus melindungi tuanku, kakak-kakakku, dan saudari-saudariku. Siapapun yang membangkang akan dimusnahkan, jiwa dan rohnya." Kata-kata Ye Chen, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan magis yang luar biasa yang membangkitkan semangat kelompok tersebut. Huang Zantian mengepalkan kedua tangannya memberi hormat, matanya tulus, dan berkata, "Tenang saja, Guru, sementara Anda menyingkirkan sampah-sampah tak berharga ini, tidak seorang pun akan melukai ketua Sekte Duan atau dua orang lainnya." Duan Huayan memandang Huang Zantian dan yang lainnya dengan heran, lalu dengan sedikit gembira, berpikir dalam hati, 4 jenius tak tertandingi di alam kaisar. Mereka semua adalah bawahan Ye Chen. Sepertinya tingkat kultivasi Ye Chen pasti telah meningkat secara signifikan, dan dia seharusnya mampu mengatasi situasi saat ini. "Seperti yang diharapkan dari muridku, kamu telah berkembang ke level ini hanya dalam beberapa bulan."
Konyol sekali, Ye Chen, apa kau benar-benar berpikir kali ini akan sama seperti sebelumnya? Huang Putian mencibir, baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi aku tidak membutuhkan seluruh kekuatan Sekte King Luanku, 12 murid sejatiku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Masing-masing dari mereka, dengan satu pedang, bisa mencabik-cabikmu, atau bahkan melenyapkan jiwamu. Dengan lambaian tangannya, dia memindahkan 12 murid sejatinya ke arena pertarungan. Tatapannya menyapu puluhan ribu orang saat dia menyatakan, Tuan-tuan, hari ini Sekte Azure Phoenix saya mengundang kalian untuk menyaksikan pembantaian. Saya dapat memberitahu kalian ini, si binatang kecil Ye Chen akan mengalami kematian 1000 tebasan oleh murid-murid saya hari ini. Makhluk kecil, aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Pikirkan baik-baik tentang proses diiris perlahan hingga mati. Terima kasih banyak, Wakil Ketua Wampoa. Sudah lama sekali aku tidak melihat hukuman dari pemotongan yang lambat. Ya, rasanya sangat memuaskan bisa menguliti si bajingan kecil Ye Chen Zong hidup-hidup kali ini. Pemimpin Sekte Linghai, Wakil Pemimpin Sekte Lingfu, dan yang lainnya berjabat tangan sebagai tanda terima kasih kepada Huang Putian. Di lapangan Qianjue, ratusan sekte dan puluhan ribu orang dengan cepat menemukan tempat mereka untuk menyaksikan eksekusi dengan cara menebas perlahan. Para murid duduk di tribun penonton, sementara para pemimpin sekte, pelindung, tetua, dan 9 jenius Gunung Kunlun berdiri di platform tinggi, memandang ke bawah menyaksikan pertunjukan tersebut. 12 murid sejati, 3 langkah sudah cukup. Ye Chen melompat ke arena, tubuhnya berkilauan dengan cahaya 5 warna, membuatnya sangat terang di malam hari. Seluruh tubuhnya memerah padam, memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Dia menatap ke-12 orang di hadapannya dan berkata, nikmati saat-saat terakhir kalian. Dalam sekejap, Ye Chen bergerak, mengacungkan tangan kirinya ke udara. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul, dan niat membunuh yang tak terlukiskan langsung menyelimuti seluruh arena. Klik, ke-12 murid sejati itu bahkan belum bereaksi. Salah satu dari mereka gemetar, garis darah muncul di antara alisnya, dan tubuhnya dihantam oleh berbagai energi pedang. Kemudian, ratusan energi pedang meledak dari tubuhnya, dan ratusan lubang berdarah menyemburkan darah secara bersamaan. Lalu kepalanya tiba-tiba meledak, dan materi otak putih bercampur darah berhamburan sekaligus. Tubuhnya jatuh dari arena. Puluhan ribu orang merasa ngeri. Ye Chen mengacungkan jari ke udara, mengaktifkan dao pedang abadi, dan benar-benar membunuh seorang murid sejati di tingkat ke-7 alam sumber dao di tempat itu juga. Tetua Kedari Sekte Tianlan tentu saja ada di antara mereka, adegan saat dia menghentikan Ji Siking menyelamatkan Ye Chen masih terbayang jelas di benaknya. Namun saat ini, tak seorang pun menyangka Ye Chen akan sekuat ini. Situasinya sekarang benar-benar berbeda. Meskipun begitu, dia tetap mendengus dingin, anak ini hanya berhasil melakukan serangan mendadak. Apa masalahnya? 11 orang yang tersisa lebih dari cukup untuk mengulitinya hidup-hidup. Aku ingin melihat bagaimana anak ini bisa bertahan hidup. Di dalam arena, 11 murid sejati Sekte Azure Phoenix bergerak satu demi satu, melepaskan gelombang energi pedang yang menyapu arena. Niat membunuh yang tak terlukiskan memenuhi langit dan bumi, melonjak seperti banjir yang mengamuk, menghancurkan semua rintangan dan melenyapkan segala sesuatu di jalannya, bertekad untuk menghancurkan Ye Chen. Dentang-dentang-dentang, klik-klik, berbagai energi pedang saling berjalin, menghadirkan bentuk-bentuk yang menakutkan dan mematikan. Entah itu menyerupai tornado, letusan gunung berapi, atau gelombang dahsyat, ia terdiri dari berbagai energi pedang, dengan kekuatan luar biasa dan keganasan ekstrim, bahkan mampu membantai para ahli kuat di alam kaisar. Tetapi, mereka sedang berhadapan dengan Ye Chen. Ye Chen dengan mudah mengalahkan kultivator alam kaisar tingkat 4 sekalipun. Belum lagi serangan mereka yang lemah. Jalan pedang abadi. Ye Chen mengeluarkan teriakan pelan, dan sebuah dao pedang abadi sepanjang 100 meter muncul di belakangnya, dengan untaian niat pedang abadi menjuntai seperti sungai tak berujung. Setiap untaian niat pedang abadi membawa aura dunia bawah, yang sangat menakutkan. Ledakan, klik, niat pedang abadi memusnahkan semua bentuk yang terdiri dari energi pedang. 100 lebih niat pedang abadi mengejar 11 murid sejati secara berurutan. Semuanya telah kembali ke titik awal. Mereka bukan lagi hanya 11 murid sejati, mereka melancarkan serangan sengit terhadap Ye Chen. Sebaliknya, Ye Chen sendirian yang berinisiatif memburu 11 murid sejati.
Perubahan dalam sekejap, situasi pertempuran telah berubah total. Kekuatan tempur Ye Chen, mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan para murid sejati ini. Kamu yang ketiga, Ye Chen bergerak seperti titik yang terbang, seberkas cahaya muncul di udara, dan langsung tiba di depan seorang murid sejati, berkata, kau bisa mati sekarang. Dia menggenggam erat tombak pembunuh surga 9 alam bawah, menembus kehampaan dengan satu tusukan. Ujung tombak itu datar dan senyap, tanpa fluktuasi kekuatan spiritual, kembali ke kesederhanaan aslinya. Namun, ketika benar-benar menyentuh target, tombak itu langsung melenyapkan tubuh fisik dan jiwa murid sejati ini. Murid sejati ketiga dari Sekte Azure Phoenix. Jatuh dari langit. Ye Chen kembali menatap kedua murid lainnya, dan tiba-tiba mengulurkan tombaknya. Ujung tombak itu memancarkan cahaya, dan setelah mengenai keduanya, daging dan darah mereka meledak, seperti kembang api yang mekar, indah dan mempesona. Peringkat keempat, murid sejati kelima dari Sekte Azure Phoenix telah gugur. Segera setelah itu, yang keenam telah tumbang, yang ketujuh telah jatuh. Saat ini, Ye Chen bagaikan Raja Iblis berjubah putih. Setiap langkah yang diambilnya, seorang murid sejati akan tumbang. Saat ini, para murid sejati ini bukan lagi kakak senior yang dihormati atau para jenius dengan kemampuan luar biasa. Sebaliknya, yang mereka lihat adalah sekelompok orang tak berguna yang melarikan diri dengan kacau, pakaian mereka berantakan dan sangat menyedihkan. Mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang melihat Ye Chen, seolah-olah Ye Chen adalah malaikat maut. Mereka percaya bahwa begitu mereka melihat Ye Chen, kematian akan datang, hidup akan berakhir, dan jiwa mereka akan hancur, mengakibatkan kematian yang sesungguhnya.